Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2, Prodi PGMI STIC Liwangi Bandung, akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan pendidikan Islam periode Bani Umayyah dengan mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Dosen pengampu Bapak Wardi Abdul Salam, SAG, MHUM. Latar belakang sejarah pendidikan Islam pada hakikatnya sangat berkaitan erat dengan sejarah Islam. Periodisasi pendidikan Islam selalu berada dalam periode sejarah Islam itu sendiri. Secara garis besar, menurut Harun Nasution, sejarah Islam dibagi menjadi 3 periode, yaitu klasik, pertengahan, dan modern. Bagaimana sejarah pendidikan pada masa Bani Umayyah, pola pendidikan pada masa Bani Umayyah, kurikulum pada masa dinasti Umayyah, dan apa saja lembaga pendidikan pada masa dinasti Umayyah. A. Sejarah pendidikan pada masa Bani Umayyah. Kekhalifahan Bani Umayyah adalah kekhalifahan pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari tahun 661 sampai 700 Masehi di Jazirah Arab dan sekitarnya. Kemudian tahun 756 sampai 1051 Masehi di Cordoba, Spanyol. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abdu Asyisham, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau pada mulanya hanyalah seorang gubernur Syam, tetapi setelah terjadi pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan, maka situasi itu dimanfaatkan untuk melawan kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Bani Umayyah berlangsung kurang lebih 90 tahun. Visi, misi, tujuan, dan sasaran pada zaman Bani Umayyah. Visi: unggul dalam ilmu agama dan umum sejalan dengan kebutuhan zaman dan masing-masing wilayah Islam. Misinya: menyelenggarakan pendidikan agama dan umum secara seimbang, melakukan penataan kelembagaan dan aspek-aspek pendidikan Islam, memberikan pelayanan pendidikan pada seluruh wilayah Islam secara adil dan merata, menjadikan pendidikan sebagai penopang utama kemajuan wilayah Islam, memperdayakan masyarakat agar dapat memecah masalahnya sesuai dengan kemampuan sendiri. Tujuan: menghasilkan sumber daya manusia SDM yang unggul secara seimbang dalam ilmu agama dan umum serta mampu menerapkannya bagi kemajuan wilayah Islam. Sasaran: seluruh umat atau warga yang terdapat di seluruh kekuasaan Islam sebagai dasar bagi dirinya dalam membangun masa depan yang lebih baik. Visi, misi, tujuan, dan sasaran pendidikan tersebut secara eksplisit atau tertulis tentu belum ada, namun dari segi kebijakan secara umum serta hasil-hasil yang dicapai oleh umum ini mengandung visi, misi, tujuan, dan sasaran tersebut. Terima kasih. Nah, yang selanjutnya, bagaimana pola pendidikan pada masa dinasti Umayyah? Pola pendidikan pada masa dinasti Umayyah. Pola pendidikan Islam pada periode dinasti Umayyah telah berkembang bila dibandingkan pada masa Khulafaur Rasyidin yang ditandai dengan semaraknya kegiatan ilmiah di masjid-masjid dan berkembangnya khutbah serta majelis sastra. Jadi tempat pendidikan pada periode dinasti Umayyah adalah 1. Khutab. Khutab atau maktab berasal dari kata dasar kataba yang berarti menulis atau tempat menulis. Jadi khutab adalah tempat belajar menulis. Khutab merupakan tempat anak-anak belajar menulis dan membaca, menghafal Quran serta belajar pokok-pokok ajaran agama Islam. Menurut Yunus dikutip dari Yunus 1981. 2. Masjid. Setelah pelajaran anak-anak khutab selesai, mereka melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah yang dilakukan di masjid.
Peran masjid sebagai pusat pendidikan yang mengajar senantiasa terbuka lebar bagi setiap orang yang merasa dirinya tepat dan mampu untuk memberikan atau mengajarkan ilmu kepada orang-orang yang haus akan ilmu pengetahuan. Pada dinasti Umayyah, masjid merupakan tempat pendidikan tingkat menengah dan tingkat tinggi setelah khutab. Pelajaran yang diajarkan meliputi Al-Quran, tafsir, hadis, dan fikih. Majelis Sastra merupakan balai pertemuan yang disiapkan oleh khalifah dihiasi dengan hiasan yang indah. Hanya diperlukan bagi sastrawan dan ulama terkemuka. Majelis Sastra merupakan tempat berdiskusi membahas permasalahan kesastraan dan juga sebagai tempat berdiskusi mengenai urusan politik. Perhatian penguasaan dinasti Umayyah sangat besar pada pencatatan kaidah-kaidah nahwu, pemakaian bahasa Arab, dan pengumpulan syair-syair Arab dalam bidang syariah, kitabah, dan pengembangan seni porsa. Dikutip dari Salabi 1972. Kurikulum pada masa Bani Umayyah. Kurikulum pendidikan pada masa dinasti Umayyah meliputi yang pertama ilmu agama atau Al-Quran, hadis, dan fikih. Yang kedua, ilmu sejarah dan geografi. Yang ketiga, ilmu pengetahuan bidang bahasa. Dan yang keempat, filsafat. Lembaga pendidikan pada masa Bani Umayyah. Lembaga pendidikan yang berkembang pada zaman Bani Umayyah selain masjid, khutab, dan rumah, sebagaimana yang telah ada sebelumnya, juga ditambah dengan lembaga pendidikan seperti istana, badiah, perpustakaan, albi maristan atau rumah sakit, pendidik, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengelolaan, dan lulusan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.